Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Finanda Pangestuti, NIM 045 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Rias, kelas 2020B. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen. Oke, pembahasan yang pertama ada hak konsumen. Pengertian hak menurut Sudikno Martokusumo dalam bukunya mengenai hukum, suatu pengantar menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada 3 macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya. Yang pertama ada hak manusia menurut kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu-gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Yang kedua, ada hak lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya, hak untuk memberi suara dalam pemilu. Yang ketiga ada hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya, pada peristiwa jual beli, hak pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual adalah menerima uang. Selanjutnya ada 8 hak konsumen. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa adalah memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang dikonsumsinya tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Tentu saja, konsumen tidak mau mengkonsumsi barang atau jasa yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hartanya. Untuk itu, konsumen harus diberi bebas dalam memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsinya. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang atau jasanya. Yang ketiga ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang akan dikonsumsinya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu, sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasanya. Yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain, pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya. Yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang atau jasanya. Sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen.
Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keenam, ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu, pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen. Yang ketujuh, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Lalu bagaimana dengan perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada maskapai penerbangan atau adanya nasabah prioritas pada bank? Apakah ini merupakan bentuk diskriminatif karena kekayaan? Menurut saya hal ini bukan diskriminasi. Adanya kelas bisnis atau nasabah prioritas didasarkan pada hubungan kontraktual. Sebelumnya sudah ada perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Kalau bayar sedikit, fasilitasnya seperti ini. Kalau nambah uang, fasilitasnya ditambah. Oke, yang kedelapan ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang atau jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke dalam semula. Seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi. Selanjutnya yaitu kewajiban konsumen. Apa sih pengertian kewajiban itu? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Baik, ini ada jenis kewajiban. Yang pertama ada kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak adalah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak lain pihak. Yang kedua ada kewajiban publik. Kewajiban publik ini adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya, kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana. Yang ketiga ada kewajiban positif dan negatif, yaitu kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu. Kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu. Yang keempat ada kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. Sedangkan kewajiban khusus ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu atau perjanjian. Yang terakhir ada kewajiban primer. Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum. Misalnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum pidana. Oke, yang selanjutnya ada kewajiban konsumen. Karena jika ada hak, pasti di situ ada kewajiban. Dan tentunya hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Dan kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 4. Yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa.
Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tak jarang pula nih konsumen tidak beritikat baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak orang lain. Yang ketiga ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas. Ada uang, ada barang. Dan yang terakhir, yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi hak dan kewajiban konsumen. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.